wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Bu Heni dengan materi pertidaksamaan linier kuadrat. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, kita lanjutkan dengan contoh pada pertidaksamaan linier dan kuadrat. Kali ini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 dan Y kurang dari X plus 5. Kita harus menggambar satu persatu. Yang pertama yaitu kita menggambar persamaan kuadrat. Kita menggunakan sketsa dari persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Langkah yang pertama yaitu kita mencari titik potong sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, maka Y-nya kita ganti 0. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Kita faktorkan. Berarti X dan X 5, berarti 5 kali 1, yang besar plus, berarti yang tengah plus, ya. Di sini yang besar plus, yang kecil maka min. 5 dikurangi 1 hasilnya 4, kalau dikalikan ketemunya negatif 5. Berarti plus 5 sama negatif 1. Maka X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 1. Sehingga menghasilkan titik potong sumbu X min 5,0 dan 1,0. Langkah yang kedua, langsung aja kita cari titik puncak. Berarti titik puncak kita mencari sumbu simetris, ya. Sumbu simetrisnya X sama dengan min B per 2A. B-nya berapa? B-nya 4, berarti negatif 4 per 2 dikali A, A-nya 1. Sehingga negatif 2. Kita masukkan ke soal, yaitu Y sama dengan soal, ya, berarti X kuadrat, X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 dikurangi 5. Sehingga 4 dikurangi 8 dikurangi 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 dikurangi 8 negatif 4, negatif 4 sama negatif 5 berarti negatif 9. Sehingga kita sudah dapat titik puncak, yaitu titik puncaknya negatif 2, negatif 9. Kita lanjutkan untuk menggambar yang kedua, yaitu grafik fungsi linier. Di sini kita buat tabel aja untuk mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Gini. Nah, cari kalau X-nya 0, berarti kalau X-nya kita ganti 0, maka Y-nya 5. Kalau Y-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, maka X sama dengan negatif 5. Ya, berarti ini kan X plus 5, maka X sama dengan negatif 5. Kita sudah bisa menggambar grafik pertidaksamaan kuadrat dan linier. Kita gambar yang pertama, grafik fungsi kuadrat. Titik potong sumbu X, negatif 5,0. Ini sudah saya buatkan diagram kartesius. Di sini 0, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ya, yang pertama, titik potong sumbu X, negatif 5,0. Berarti di sini X-nya negatif, ada di sebelah kiri. Ini berarti 1,0. Dan berikutnya adalah titik puncak. Ya, kita hanya cari titik potong sumbu X dan titik
puncak. Titik puncaknya negatif 2, negatif 9. Negatif 2, negatif 9. Berarti di sini ya titiknya. Nah, kita hubungkan ketiga titik tersebut untuk menjadi sebuah parabola. Kita hubungkan dengan membentuk sebuah kurva parabola dengan garis penuh. Karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, ya. Sekarang kita tinggal arsir. Berarti di sini Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 4X dikurangi 5. Kita menggunakan uji 0,0. Berarti kalau X-nya kita ganti 0 sehingga Y-nya 0. 0,0 di sini ya. Berarti Y-nya kita ganti 0, X-nya kita ganti 0. Sehingga di sini ketemunya adalah 0 lebih besar sama dengan negatif 5. Apakah 0 lebih besar dari negatif 5? Benar. Karena benar, maka arah arsir menjauhi 0. Benar ya. Arah arsir menjauhi 0. 0-nya di sini. Ini kita arsir, arah arsir menjauhi 0. Gini. Kita lanjutkan dengan menggambar grafik pertidaksamaan linear, yaitu garis ya yang kita buat. X-nya 0 di sini 5, Y-nya 5 di sini. X-nya 0, Y-nya 5. Dan X-nya negatif di sini, berarti X-nya negatif 5, Y-nya 0. Ini titiknya. Berarti kita hubungkan, berarti di sini 0,5 negatif 5,0 kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Setelah garis kita buat, sehingga antara kurva dan garis menghasilkan sebuah gambar dan menghasilkan titik potong. Di sini kita akan mengarsir garis tersebut, yaitu Y kurang dari X ditambah 5. Kita menggunakan uji 0,0. Berarti Y-nya kita ganti 0 kurang dari, ya, di sini kurang dari X plus 5, berarti X-nya kita ganti 0 ditambah 5, ini Y kurang dari sama dengan ya. Di sini berarti garis yang kita buat harus penuh karena ada tanda sama dengan. Kalau tandanya nggak pakai sama dengan, maka garisnya putus-putus. Nah, berarti kita hitung 0 kurang dari sama dengan 3. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Benar. Nah, berarti kalau benar, arah arsir harus menjauhi 0. Nah, ini kita arsir garisnya. Arah arsir menjauhi 0 ya, karena 0 di sini. Sudah, maka daerah yang bersih adalah daerah penyelesaian. Nah, maka ini adalah daerah penyelesaiannya yang ada di tengah-tengah. Nah, di sini pembahasan untuk materi pertidaksamaan linear dan kuadrat cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.